تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bolehkah saya belajar di suatu kelompok yang mewajibkan keluar untuk dakwah dan mengajak orang untuk sholat? Iya. Bagus ya mengajak berdakwah itu bagus. Dakwah itu ada bentuk dari kewajiban pada seorang muslim, kewajiban mustarakah sesuai dengan kadar kemampuannya di situ. Ya, dan mengajak orang sholat itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Hanya saja yang menjadi masalah, ada sebagian orang yang kadang semangat dakwah, ayo kita berdakwah, lakukan khurud sekian hari, ya. Tapi berdakwah tanpa ilmu, berdakwah tanpa apa? Tanpa ilmu, tidak pernah belajar sebelumnya, tiba-tiba keluar berdakwah. Ya, dakwah itu syaratnya harus di atas ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakanlah, sungguhnya ini jalanku, saya berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas kejelasan dan petunjuk. Jadi dia harus tahu yang mana yang ma'ruf supaya dia berperintah ke situ, yang mana yang mungkar supaya dia larang. Tidak pernah belajar, dari mana dia tahu? Iya, kalau semangat saya itu kadang ada manfaatnya, cuman dia merusak lebih banyak nanti, dan dia pasti kena dosa. Bukan pahala dia dapatkan, kena dosa, karena Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran dan mata hati, lihatan dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh seorang bicara sembarangan. Iya. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya di kelompok yang ditanyakan ini, itu kebanyakan dari mereka hanya membaca fadail amal saja. Hadits-haditsnya fadail amal, yang penting keutamaan. Haditsnya lemah pun tidak ada masalah, karena tidak pernah belajar. Akhirnya banyak menyampaikan hadits lemah, kerancuan di dalam berbagai hal, merusak di akidah kaum muslimin, merusak di pembahasan fikihnya, sampai banyak berdusta. Banyak berdusta dan menggampangkan berucap atas nama Nabi hal yang Nabi SAW tidak pernah mengucapkannya. Iya, hal yang atas Nabi tidak pernah mengucapkannya. Nah, ada sebagian orang katanya dia khuruj dari keutamannya. Dia ceritakan dia pernah mengajak khuruj, dia tinggalkan istrinya, anak-anaknya, tidak ada nafkah, dia pergi saja. Ya, kenapa kamu fulan tidak tinggalkan nafkah untuk anak-anakmu? Ya, katanya, saya tinggalkan mereka karena Allah. Ya, Allah yang akan menjaganya. Ya, ini gimana cara memahaminya? Tidak pernah belajar. Rasulullah SAW saja bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ay yudayya ma yaqut." Cukuplah seorang itu dia dianggap berdosa karena dia menelantarkan orang yang nafkahnya wajib dia tanggung. Itu ucapan Nabi. Jadi Nabi tidak tawakal begitu. Iya. Jadi apa yang terjadi katanya ketika istrinya mau melahirkan? Ya, dia diberi karomah, diberikan kemudahan. Jadi ada orang yang membantunya. Ya, ada orang yang membawa istrinya kemana? Ke rumah sakit. Ini ada orang yang membawa istrinya ke rumah sakit. Dia rela tinggalkan istrinya, dibawa orang begitu ke rumah sakit. Bukan mahramnya, bukan apa-apanya. Ini karena tidak punya ilmu, hanya apa? Semangat saya. Ya. Kalau kisah-kisah dan cerita aneh bin ajaib, wah itu cerita saja. Kalau ketemu dengan orang yang seperti itu, pasti ada kisah-kisah anehnya. Nah, ada katanya yang pernah dia menghadiri salah satu pertemuan besar mereka di sebuah negara, dari negara ke sebuah negara. Itu perjalanan pakai pesawat 8 jam. Ya, cari tiket sana sini, dia tidak dapat tiket. Akhirnya dia dapat kayu di atas laut. Ya,
Dia naik kayu itu, enggak, beberapa saat sudah sampai di negara tersebut katanya. Masya Allah. Ya, kalau dapat cerita seperti itu banyak cerita. Ya. Ada juga orang yang baru dapat hidayah. Ya. Dapat hidayah katanya. Langsung diajak khuruj. Ini kejadiannya di Yaman ya. Syekh Mukbil yang ceritakan. Syekh Mukbil dapat dari orang yang langsung dikerjai seperti itu. Jadi dia katanya baru diajak, sudah semangat sholat, ayo kita khuruj, keluar khuruj. Ya. Sampai di suatu masjid sama amirnya, dia langsung disuruh ceramah. Ya, padahal katanya saya membaca Al-Fatihah saja tidak lancar. Ya, maksudnya membaca Al-Fatihahnya itu salah-salah. Ya, ada sebagai orang Arab ya, baca Al-Fatihahnya juga agak beres ya. Disuruh naik ceramah, sudah dibilangin saya tidak bisa apa-apa. Yang jelas setelah maghrib orang ini berdiri. Para jemaah sekalian, insyaallah ta'ala sekarang kita akan mendengarkan ceramah dari Fadilatul Syekh ya. Sudah disebut Fadilatul Syekh Fulan min Fulan. Orang ini pun akhirnya karena sudah ditunjuk, ya apa boleh buat, katanya dia naik ke depan ya. Jadi begitu dia naik ke depan, dia lihat orang banyak, mulutnya langsung terkunci, tidak bisa bilang apapun. Ya, tidak mampu berucap apapun. Akhirnya dia menangis saja, sambil dia menunjuk ke tembok ke belakang ini menangis. Ya sudah, setelah itu dia turun. Maka berdiri lagi kawannya tadi yang kasih pendahuluan. Dia bilang apa? Itulah tadi syekh kita. Dia menangis karena takut kepada Allah. Ya. Jadi kalau yang seperti ini dikatakan dakwah, cuma semangat saja dakwah, ya ini repot, ini merusak namanya. Karena itu dakwah harus dengan ilmu, ya harus dengan ilmu. Mengajak juga harus dengan apa? Dengan ilmu. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.